Kepada yang kami hormati Bapak Ketua RW dan yang mewakili yang pastinya ya, Bapak Wakil Ketua RW Masagi 09 yang kami hormati, kemudian juga Bapak Ketua Bidang Pembinaan Pemuda, Olahraga serta Seni Budaya yang kita hormati bersama, kemudian hadirin dari Karang Taruna Kelurahan ini beserta jajarannya yang luar biasa ya, right on time, Kang Bayu beserta teteh-teteh dan akang-akang yang lainnya, selamat datang. Dan yang sangat kita hormati dan kita cintai bersama, ini Karang Taruna RW 9 Masagi yang sudah hadir ya tadi dari jam 4 dipotong dan hadir kembali pada pukul 7:30 sebenarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian serta akang teteh dan adik-adik yang kami hormati, sekali lagi mari kita panjatkan segala puja puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua limpahan rahmat, inayah serta rezeki. Rezeki itu bisa berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini bersama dalam rangka musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna 09 Masagi untuk periode 2021-2023. Bapak Ibu, akang teteh dan adik-adik sekalian yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa di RW 9 terjadi dinamika yang luar biasa. Telah terpilih Ketua RW 9 Masagi beserta jajarannya melalui proses yang sangat demokrasi di sela-sela masa kita pandemi ya, COVID-19. Tetapi ini menjadi contoh tentunya, mudah-mudahan bagi kita juga umumnya bagi semuanya, bahwa pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan tata cara yang tidak menyalahi aturan, tetapi juga ini menjadi contoh bahwa pemilihan bisa dilakukan ya. Nanti boleh dilihat juga di kanal ya, di kanal YouTube Mang Yayat, itu proses dari mulai pemilihan kandidat ketua RT, kemudian pemilihan ketua RW, dan sampai terwujudlah menjadi ketua RW 9. Kebetulan mau hadir nggak Pak? Atau lagi di jalan? Lagi di jalan ya, karena memang luar biasa sibuk ya. Demikian ya, dan demikian juga dengan Karang Taruna. Demikian juga dengan kepemudaan di RW 9 itu tidak pernah mati gaya, tidak ada mati gaya, walaupun kita terkendala sejenak karena tidak kita aja ya Kang Bayu dan teman-teman, karena semuanya juga terkendala, tetapi kita maju kembali seiring dengan terpilihnya Ketua RW 9 Masagi. Maka Ketua Karang Taruna beserta jajarannya untuk RW 9 Masagi periode 2021-2023 pun akan kita laksanakan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kemudian akan teteh dan juga adik-adik sekalian, acara tadi sudah kita buka bersama. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk jalannya lancarnya acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini, mohon maaf nanti saya pimpin doa, nanti Pak Wakil Ketua disambut aja nanti. Yang penting pada malam hari ini siapapun yang memimpin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan dan mendekat kepada kita semua, menatap kita semua dalam rangka beriktikat baik, berniat baik tentunya untuk kemaslahatan kita dan masyarakat pada umumnya. Baik sahabat sekalian, para hadirin yang kami hormati, kita mulai saja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami sedang berkumpul menunaikan berbagai amanat yang diembankan kepada kami semua, khususnya di kepemudaan Karang Taruna. Izinkan dan restui ya Allah ya rabbal alamin untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna, dan berkahilah pada kami semua, lancarkanlah acara yang akan kami selenggarakan. Mudah-mudahan dengan ridho-Mu ya Allah, kami akan mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanat yang dibebankan kepada kami. Rabbana hab lana min. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, akang teteh dan adik-adik sekalian, demikianlah pembacaan doa yang telah
dipimpin oleh Pak Yayat ya, selaku beliau ini adalah sebagai Ketua Bidang Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya di RW 9 Masagi yang kita cintai. Baiklah, acara kita lanjutkan dengan laporan dari Ketua Penyelenggara, masih bersama Pak Yayat ya. Masih bersama Pak Yayat yang sudah sedemikian merancang kegiatan ini sehingga tibalah kita pada puncak acara pada malam hari ini. Kepada Pak Yayat kami persilakan kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RW 09, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua RW 09 Masagi, yang kami hormati Ketua beserta pengurus dari Karang Taruna Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjindekan, Kota Bandung. Kemudian yang saya banggakan para pemuda dan pemudi, pemuda harapan bangsa, pemudi Sunting Negeri. Mudah-mudahan kalian akan menjadi kebanggaan bagi kami semua selaku para yang akan mewariskan penerus bangsa kepada kalian. Dan tentunya hadir juga pada malam ini dari pengurus LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipadung Kulon, alhamdulillah, dan kebetulan adalah sebagai warga di RW 09 sekaligus sebagai undangan. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami, walaupun undangan bersifat mendadak, dan tahu oge didadak mah goreng rawasnya, sama oge sama dadakan dengan rawasnya, gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah apapun yang Bapak atau Kakak Teteh yang berkenan hadir di pada pertemuan ini, insya Allah akan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saudara sekalian, berkaitan dengan acara pada malam ini, berdasarkan dari seiring dengan waktu, sejak dilantiknya Ketua RW 09 Masagi, kemudian Ketua RW langsung membentuk pengurusannya, diantaranya berbagai bidang-bidang yang diisi sebagai pengisi struktur organisasi di RW 09 Masagi. Diantaranya adalah ada bidang pembinaan pemuda, olahraga dan seni budaya. Kebetulan saya sebagai ketua ditunjuk, anggotanya adalah Ibu Rika Yustikasari, SPD, kemudian Bapak Endan Dialani dan Bapak Haji Dedi. Jadi ada 3 anggota yang membantu kami di bidang pembinaan pemuda dan olahraga. Secara maraton sejak dilantiknya Ketua RW dan pengurus RW 09 Masagi, itu seolah-olah lari cepat, dimulai dari penataan infrastruktur yang ada. Tempat yang tadinya ini terlihat rada-rada kumuh kemarin, alhamdulillah sekarang sudah rada herang bengrats gitu ya. Kemudian di sebelah selatan juga alhamdulillah ada sekretariat Karang Taruna, insya Allah ada ruangannya, sehingga mereka akan ada titik kumpul untuk membicarakan berbagai hal program ke depan apa yang mereka akan bisa dilakukan, baik secara jangka pendek, menengah dan jangka panjang tentunya. Yang jelas di depan mata banyak program-program yang harus segera dilakukan oleh atau sebagai andil dari para pemuda, dalam hal ini pemudi. Kemudian diwadahi dalam satu organisasi yang disebut Karang Taruna Unit RW 09 Masagi. Seiring waktu kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak kelurahan, Kang Bayu juga alhamdulillah sudah merespon kami dengan segera dan cepat apapun hasil koordinasi yang malam inilah terwujud gitu ya. Dan juga koordinasi juga dilakukan dengan kepengurusan RW. Pengurusan RW mengemban tugas untuk membina para pemudanya, tolong diasuh, mengamanatkan pada kami, karena kemarin terjadi agak kekosongan, kemudian ada juga aktif tapi tidak eksis gitu ya, gitu. Kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak, timbul tenggelam gitu ya, karena memang induk semangnya pada tahun kemarin itu memang tidak mendukung. Nah, oleh karena itu di era baru ini mudah-mudahan kita akan menguatkan kembali chemistry daripada para Karang Taruna ini menjadi menduduki di dalam satu wadah yang namanya Karang Taruna Unit RW 09, yang tentunya secara formal nanti akan diakui oleh lembaga manapun gitu. Ada yang namanya Karang Taruna Kelurahan, di bawahnya ada yang namanya Karang Taruna Unit RW di lingkungan Kelurahan Cipadung Kulon. Tentunya ini akan menjadikan suatu bagi kelurahan juga, karena ujung tombak justru
dari pihak kelurahan adalah adanya Karang Taruna unit-unit di RW. Tanpa adanya Karang Taruna di unit, saya yakin Karang Taruna tidak akan berdaya, yakin. Nah, oleh karena itu, untuk menguatkan lembaga Karang Taruna ini, mari kita bangun kembali, khususnya di RW 09 menjadi Karang Taruna unit RW 09 yang eksis, gitu ya, dan sistematis, gitu kan, ada strukturnya dan sebagainya. Nah, berdasarkan situasi yang kita saksikan bersama, kami menginisiasi, tidak mengulur-ulur waktu lagi. Diharapkan target kami adalah bulan Ramadan, kan, di bulan Ramadan sudah terbentuk Karang Taruna, itu sudah bisa andil dalam kegiatan, mengisi kegiatan bulan Ramadan. Apapun itu bentuk kegiatannya, yang penting Karang Taruna ini bisa tampil di tengah-tengah masyarakat dan bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di RW 09 Masadi yang tadinya memang terpisah-pisah, dan sekarang kita berusaha untuk dimasadikan kembali, gitu. Ada slogan dari ketua RW 09 yang terpilih, itu ada Masadi. Itu memang perlu disosialisasikan apa itu Masadi. Kata orang Jawa Barat mungkin Masadi itu ya sudah suatu kebulatan kebersamaan, gitu. Di situ ada mengandung maknya maju, kemudian sanya sauyunan. Nah, sauyunan kemudian ini religius. Nah, di sauyunannya ini mari kita ciptakan diantaranya dengan menyelenggarakan musyawarah yang sekarang kita selenggarakan ini. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan atau dilancarkan, dimudahkan segala apa yang kita cita-citakan. Itu barangkali, dan saya juga koordinasi dengan pihak Karang Taruna Kelurahan, bagaimana nih mekanismenya nih? Tidak ada aturan yang terlalu mengikat, kita improv saja. Yang penting adalah organisasi yang ada di RW 09 khususnya Karang Taruna itu bisa terisi, gitu kan. Itu ada bendahara, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu aja dulu target pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidak ada kesulitan, dan insya Allah sudah terwakili, walaupun ada yang RT yang tidak hadir, nanti di Google Meet juga akan menyaksikan, diantaranya ada tuh di layar kita, di depan kita, dan mudah-mudahan ini akan melengkapi quorum ketika nanti akan diajukan beberapa calon nama-nama yang akan menduduki ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian sepintas penyelenggaraan pada malam hari ini adalah targetnya adalah pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kami mengedepankan musyawarah untuk mufakat, Kang Bayu. Jadi kalau idealnya itu pemilihan sebagaimana kemarin disaksikan ketua RW 09 itu panjang ceritanya, kan. Tetapi karena kita mengejar waktu, kejar tayang istilahnya, kita ambil simpelnya saja, tapi tidak menyalahi aturan, karena kaidah-kaidah pada pemilihan itu secara umum menurut kultur bangsa Indonesia adalah mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ketika itu sudah bisa ditempuh dan menghasilkan suatu kemufakatan yang bulat, quorum, itu menjadi produk hukum yang dituangkan dalam berita acara. Sekira demikian. Itu barangkali yang bisa sampaikan, tidak berlama-lama. Intinya adalah seperti itu, seperti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan dukungan semua pihak, ya, dari baik itu kelembagaan maupun masyarakat umum, insya Allah ini disaksikan, nanti ada rekamannya, ada recordingnya. Ketika masyarakat akan ingin melihat, nanti kita bisa akan menayangkan ulang pada malam hari ini. Itu barangkali, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan bersama ya kepada Pak Yayat selaku Ketua Penyelenggara dari Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna 09 Masagi periode 2021-2023. Sekali lagi tadi sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Pak Yayat betapa pentingnya kegiatan pada malam hari ini, dan ini tidak terjadi begitu saja tetapi melalui proses yang cukup ya, pemikiran yang panjang, dan kita laksanakan agar tidak menyalahi aturan. Dan insya Allah kegiatan ini sudah didiskusikan juga bersama dengan kelurahan dan juga kecamatan ya.
kegiatan yang luar biasa ini. Baiklah, Bapak, Ibu, Akang Teteh, adik-adikku sekalian yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Bayu. Kepada Kang Bayu kami persilakan. Biasa dicabut atau biasa? Kepada pembawa acara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak RW yang saat ini diwakili oleh Pak Rohmat sebagai wakil. Yang saya hormati Bapak Bidang Kemudahan di RW 9 Mas Andi. Ya. Yang saya hormati perwakilan dari LPN Bujang. Bujang. Nyebutnya Bujang karena itu nggak akrab Bu. Dia pengen masih muda, makanya Bujang. Yang saya hormati rekan-rekan dari kantor kelurahan dan saya banggakan rekan-rekan unit kerja atau unit RW 09. Saya berterima kasih kepada kepengurusan RW 09 sudah berkoordinasi, Pak. Sebelum ini ada koordinasi Ya. lewat WhatsApp. Bahkan saya langsung untuk lebih jelasnya coba tanya ke Bu Tina, karena kebetulan Bu, kami pun dari saya menjabat sebagai sekretaris ada SDM dari dinas ada Pina gitu kan. Pina itu kalau dulu sebagai bendahara, saya sebagai sekretaris. Kebetulan untuk Pak Ketuanya sebenarnya itu tidak aktif. Langsung saya pun ada inisiatif, saya merekrut Bambang, yang lebih dikenal dengan Mang Gocir dari 07 gitu kan. Dia sekarang jadi sekretaris Bu. Sekretaris. Dan ini sebagai bendahara Teh Pipi dari 0911, dia pun ketua. Jadi untuk perempuan dari 09, jangan takut sekarang perempuan nggak mau jadi ketua. Ini contohnya perempuan tangguh. Alhamdulillah dia pun sekarang lagi mengenyam pendidikan S2 Pak. Kenapa saya nggak ngambil lagi Pina? Karena Pina sekarang secara di luar itu menjadi atasan saya. Dia menjadi penampil PKH di Kabupaten Bandung Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk SDM Karang Taruna di 09 itu sebenarnya tidak padam, cuma miskomunikasi dengan berbagai alasan. Makanya saya setuju ketika jargonnya sekarang itu jadi Mas Hagi. Jadi saya ingat ke orang-orang Tasik, rekan saya gitu Bu, Tasik Mas Hagi. Apa sih yang Mas Hagi? Mas Hagi itu kan ketika ada ucapan, tingkah dan perbuatan itu bulat. Nah, mudah-mudahan di kepala sekarang ketika kepengurusan RW-nya siap, pemudanya siap, infrastrukturnya juga siap, apa yang kurang? Mungkin kalau dari wilayah kami, saya dari 02, TPW 11, ini RW 7, Paranda 6, banyak kekurangan Bu. Kekurangannya ya dari segi infrastruktur. Alhamdulillahnya sekarang kalau dulu Pak pendidikan dari kami pun agak timpang, khususnya untuk daerah asli Cipadung Kulon gitu Pak. Saya nyebutnya daerah asli gitu kan, karena Pak Hegar itu datangnya di tahun 90-an gitu Pak. Alhamdulillah sekarang dengan bukti Mang Gocir bisa di kelurahan, Pak Rendra bisa di kelurahan, saya pun di RW 2 yang dulu notabene-nya gitu kan, ketinggalan dalam bidang pendidikan dan etikanya agak kurang juga Bu gitu kan. Alhamdulillah sekarang agak mulai dibenahi ya dengan adanya Karang Taruna, diwadahi dengan Karang Taruna. Kedepannya gitu kan, saya harapkan dari unit 09 jangan sungkan, karena untuk masuk ke kelurahan saya tidak perlu SK.
saya tidak perlu nama besar gitu kan, RW berapa, saya nggak penting SK siapa yang jadi ketua. Yang saya pengen rekan-rekan ya aktif, ada kontribusinya. Saya tekankan sekali lagi, kami itu sering ribut dengan Pak Lurah, kami sering ribut dengan kasih kesos gitu kan. Demi siapa? Demi kalian. Mungkin tahun kemarin RW 9 tidak saya akomodir, tidak ada acara atau proyek yang saya kasih di RW 09, karena saya mau ngasih ke siapa. Saya coba ke ketua kemarin Aan gitu kan, termasuk Rizky aktif, saya undang beberapa kali, beliau berhalangan. Makanya ketika ada proyekan, ketika ada kegiatan, saya limpahkan di unit yang lain. Bahkan kita sudah beberapa kali penguatan kelembagaan ke Pangandaran. Terus nggak ada yang ingetin waktu itu? Tidak ada. Yang itu Tina aja. Nah dari situ Pak, sekarang lapor ke pengurus gitu kan, saya bukannya mengucilkan daerah Pangegan. Ada 8, 9, 10 itu semuanya patung, apalagi RW 10 tidak ada perwakilan sama sekali. Kalaupun ada itu dipaksa sama RW-nya. Itu pun ditelepon sama Pak Lurah. Mana RW 10? Karakternya nggak ada. Karena saya ada komitmen dengan Pak Lurah, Pak setiap kegiatan karantina di aula kelurahan, coba absen. Karena yang kurang dari karantina kelurahan ada kolektivitas. Adanya sinergitas antara satu RW dengan RW yang lain. Dulu mungkin yang datang cuma 1, 2, 3 RW. Untuk sekarang yang tidak datang 3 RW itu sudah pasti. Kita jangan hitung Pina, kalau Pina nggak mungkin nggak datang kalau ada ini. 8, 9, 10 itu yang paling susah. Nah kayak saya lapor ke Polda, saya mau gimana lagi? Saya udah 3 tahun karena di kepengurusan saya waktu itu kita tuh punya target tahun pertama kita mengambil dari wilayah. Tahun kedua kita berproses ke pembinaan. Tahun ketiga saya pengennya lengser Pak, tadi itu Pak. Jadi kan saya pengen lengser karena udah masuk ke pembinaan, tapi terkenal dengan COVID, jadi belum jadi lengsernya Pak. Gitu. Target berikutnya saya pengen rekan-rekan Karang Taruna, karena di Karang Taruna terus terang Pak ada uang bergerak di Karang Taruna kelurahan kita tuh itu ada 1 juta. Jangan sampai di salah satu RW gitu kan, ketika saya datang menghadiri rapat RW langsung nanya ke saya, saya pengen bikin ini dari uang Karang Taruna. Gimana maksudnya Pak? Ya kan Karang Taruna ada uang katanya. Ya terus kalau ada uang di Karang Taruna Bapak mau minta? Iya. Kok bisa gitu Pak? Kalau di RW bisa nggak Pak? Langsung kita pakai buat itu? Kan tidak bisa. Kita harus jelas ada kegiatannya seperti apa. Makanya selama 3 tahun saya menjadi pengurus kemarin, saya tidak pernah ngasih kegiatan yang beralokasi di Madani. Padahal secara infrastruktur, secara wilayah, secara historikal, Madani itu salah satu yang paling wah ketika ada Panhut RI. Saya pun dari kemarin Pak, ketika ada investasi, ketika ada tim Bomblus di sini kan saya hadir Pak. Jadi ada Cik Sunana Maya Arab tuh Agustus pasti di Madani rame. Gitu kan. Tapi sekarang ya mau dikata acara Agustusan tidak ada. Bahkan saya kemarin sempat dengar di Alibas gitu ada Ustadz siapa itu Pin? Yang Ustadz Sunu gitu kan. Ada Ustadz Sunu samping dari ini, tapi biarlah gitu. Itu jangan cerita lama, itu jadi cambuk buat kalian gitu kan sebagai pengurus berikutnya. Bukan cambuk untuk pengurus, karena hal-hal yang berbentuknya sosial, bentuknya budaya, bentuknya olahraga itu jadi tanggung jawab Karang Taruna. Ada uang 100 juta itu pun tidak mudah. Maksudnya tidak mudah, di situ nanti kita nggak mungkin saya obrol di sini dan tidak mungkin saya juga open bar di sini masalah keuangan itu. Yang diantara 6 ini pun tidak tahu semua. Saya punya tim inti dan saya ada grup sekuat. Ada 2 grup Pak di Karang Taruna kelurahan. Pertama grup umum. Untuk masuk ke tim sekuat, ke grup sekuat itu tidak sembarangan. Bahkan ketua kecamatan pun senior saya Mudi itu tidak masuk di sekuat.
Saya bakal pilih ketika ada kontribusi yang jelas di orang tersebut. Jadi jangan sampai nanti yang kepilihnya si A atau si B, udah aja si ketua aja yang keluar. Tidak seperti itu, Pak. Bahkan di RW 4 itu ketuanya karena ada permasalahan miskomunikasi di RW 4, saya masukin dua-duanya, Pak. Karena mereka berduanya walaupun rival di lapangan di RW 4, tapi di kelurahan ada kontribusi, saya masukin dua-duanya. Saya nggak penting urusan kalian di lapangan, yang penting kalian ada kontribusi di kelurahan. Mungkin untuk rekan-rekan agak berat, karena saya pun ya berat sebagai pelaksana gitu. Nanti apa itu DPA, apa itu kegiatan disebut kodre, disebut maksudnya kita melaksanakan kegiatan bahkan sampai enggak terakomodir oleh DPA, sering. Jadi jangan ada anggapan bahwa uang 100 juta itu bisa dipermudah dilaksanakan. Kita sampai target 2 tahun ke depan kita harus bikin DPA, ketika pas tahun itu dirubah lagi. Tahun itu dirubah lagi. Tapi nggak jadi masalah. Itu yang saya harapkan dari rekan-rekan. Saya yakin lah SDM di RW 09 Masagi ini kampanyenya tidak perlu saya tata lagi, Bu. Udah lebih cerdas dari saya. Saya mah dulunya makan bakso bukan citos, Pak. Bahkan bayaran pun dibakar sama soal gitu. Nah, saya udah tua tuh terus terang gitu kan. Cuma rekan-rekan masih muda, punya jiwa muda, punya ada keluhan sosial, ada ketimpangan gitu kan. Kenapa sih di Kelurahan Cikalongkulon khususnya pemuda itu antipati? Kalau ada banjir ya udah, rumah siapa aja yang banjir, jangan kan lewat lintas RW. Rumah siapa yang kebanjiran, dia diam di rumah. Oh itu mah RW 2 yang kebanjiran, RW 9 diam semua. Oh itu mah RW 7 diam semua. Jangan karena gitu. Tetangganya aja kebanjiran, pemuda sekarang dia udah gak peduli. Mending main game daripada membantu orang yang kesusahan. Itu budaya yang karang-taruna yang sudah hilang. Yang saya mulai bangkit lagi. Saya mulai gali lagi, kembali lagi terus. Karena nilai budaya ketimuran kita yang sudah diombrak-abrik gitu ya oleh penguasa, itu saya coba kembali dibangkitkan. Minimal gotong royong. Ketika ada gotong royong, ketika ada jiwa sosial yang tinggi, siapapun yang membutuhkan pasti kita tolong. Ada kebakaran di RW 9, itu saya nggak lihat kok pemuda RW 9. Saya memanggil Mang Goci dari RW 7, saya dari RW 02 datang ke sini, bukan karena Karang Tarunanya, bukan, Karang Taruna cuma dibayar 300.000. Saya ke kelurahan setiap hari habis 30.000, tekor Bu gitu. Kalau dihitung gaji atau honor. Tapi karena ada jiwa sosial, apalagi yang lapornya bendung gitu kan, darah umum gitu, Mang Bayu ini kebakaran, kita tumbas semua ke sana. Tapi saya lihat di warganya sendiri, nggak ada. Padahal yang bakal terkena impas kalau itu gede kan RW 9, bukan RW 2, bukan RW 7. Saya pengen membangkitkan, karena mungkin ada misinya di situ, terus ada tidak kenal di antara kita. Bahkan kalau ada RW 2, orang curiga tuh, buah hal ini tanya senang gitu kan. Ada stigma seperti itu, saya pun paham gitu kan. Saya pun tidak mengelak, tapi tidak semua seperti itu. Saya pun di Karang Taruna tidak menjabat dari 2, tapi alhamdulillah saya dari program dari 2 ngambil mengaji Pak, walaupun cuma 4 orang, saya nggak peduli, ini ada daripada 1.000 orang cuma ngelamun. Mending 4 orang mengaji, ya benar mengaji. Saya ngadain lapangan poli untuk pengalihan kebiasaan mereka untuk menjadi autis, Pak. Autis kita lebih ke HP daripada ke rekan teman. 6 orang kayak gini kita pegang HP, kita nggak peduli dia jatuh, dia pingsan, yang penting mobil aja jalan terus. Saya budayakan terus gitu kan, berolahraga, yang penting ada interaksi yang jelas. Kedepannya, ketika interaksi jelas, ketika kita mementingkan orang lain, kita melatih orang lain, ada sinergisitas. Jangan bicara DPA, minimal kalau kita ketemu saling sapa. Bahkan pernah ada kejadian lucu gitu, saya lucu, beli sendiri gitu kan, dari 10. Jangan ikut RW ya. Saya bikin baju dulu kan. Emang bajunya itu lumayan unik Bu gitu kan. Kira bikin yang putih, corak-corak gitu kan.
kita ngadain baju public speaking, dia ke PRT pakai baju saya yang bikin Bu gitu kan. Itu saya karena dia ke PRT nggak nanya, sombong amat orang, padahal baju itu baju saya. Dia pakai baju Karang Taruna tapi nggak tahu siapa Karang Taruna Kelurahan. Saya pengen rekan-rekan tidak seperti itu Bu. Saya yakin nggak bakal ketika ada komunikasi, interaksi yang jelas, dimulai dari pergerakan pengurus RW 09 Mas Agi. Saya harap rekan-rekan kawan-kawan pun Mas Agi dari ucapan, tindakan, ilmu dan amal yang bakal menghasilkan suatu interaksi yang jelas ke depannya. Kalian bisa menjadi organisator. Banyak yang dari rekan-rekan sudah jadi pun dari Karang Taruna di situ. Mudah-mudahan antara kalian ke depannya ada yang menjadi ketua Karang Taruna Kota Bandung atau bahkan menjadi pengganti saya dari 09, karena sekarang historikal sekali lagi RW 9 walaupun dulu ditopang 2 RW 10-8 itu yang paling luas untuk kegiatan karena SDM dan SDA-nya memadai. Kayak gitu aja rekan-rekan. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau serasa menggerudi, inilah tabiat saya karena saya bukan seorang orator. Saya lebih cenderung ke lapangan. Makanya kata-katanya selalu menggebu-gebu, bahkan bahasanya di Jerman Barat, Pak, Sunda di Indonesia, bahkan kasar, bukan cenderung kasar. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada pengurus bila ada kata-kata yang kurang sopan. Rekan-rekan kalau ada kata-kata yang cukup berat untuk diresapi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu, saya sampai nggak bisa berkata-kata ini Kang Bayu. Ini luar biasa ya yang disampaikan oleh Kang Bayu ya. Lugas kalau bahasa itunya. Jadi apa yang disampaikan itu memang benar adanya ya. Betapa link atau apa istilahnya informasi dari atas para pemuda di kelurahan sampai ke tingkat RW kita ini agak terputus ini ya, agak terputus. Teh Vina, Teh yang Teh Vina teh mana Teh Vina ya dan yang lainnya mungkin ya. Ini memang agak terputus ya buat adik-adik sekalian. Nah inilah makanya kami dari jajaran kepengurusan RW yang baru terpilih berusaha untuk mengatasi permasalahan ini agar masalah ini tidak mencuat, kemudian tidak menjadi satu kebiasaan yang buruk rasanya. Karena menjadi entitas dan identitas kita adalah kita selalu mengedepankan gotong royong, kebersamaan, yang ini merupakan modal buat kita semua. Yang pasti tadi Kang Bayu sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya tidak merugilah bagi kita yang aktif ya di kepemudaan untuk masa depan nanti, karena begitu banyak pembelajaran sebenarnya bisa kita ambil ya, banyak sekali. Dan ini juga kami nih Pak Omat, kemudian Pak Yayat juga dulunya kami adalah aktivis-aktivis di kepemudaan, dan ternyata betul apa yang Kang Bayu katakan itu betul. Kami adalah pelaku pemuda zaman dulu, dan ternyata begitu kami terjun di bidang masing-masing, saya di bidang ngajar, kemudian Pak Yayat di bidang komunikasi, Mang Omat di PLN atau apa ini Mang Omat di segala macam nanti ya, ternyata ini sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi bersyukurlah kita, bersyukurlah kalian, bersyukurlah semua yang berada di sini atas keberadaan para pemuda harapan bangsa, yang pastinya harapan negara dan harapan agama gitu ya. Jadi tidak ada yang merugi, kalian beruntung berada di sini. Baiklah Bapak Ibu, Akang Teteh dan juga adik-adik sekalian, ini menggebu-gebu juga nih ketularanku Kang Bayu ya, jadi semangat ki Kang Bayu, Maika jadi hareudang ya. Ya, acara kita lanjutkan ya dengan sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua RW Masagi 09 terpilih Bapak Omat, yang juga sekaligus barangkali Pak Omat, Pak Rahmat untuk membuka acara musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna 09 Masagi 2021-2023. Kami persilakan. Terima kasih Mahika. Ini terkenalnya Mahika. Maika.
Yang terhormat Ketua Karang Taruna Kelurahan beserta jajarannya, Kang Bayu. Saya baru tahu namanya hari ini. Padahal sering ketemu, kalau ketemu bercanda segala macam, sah sih namanya gitu. Maklum generasinya lebih muda saya. Kang Bayu dan jajarannya, pengurus LPM, Bu Jeng Nanto, dan adik-adik generasi saya dari RW 09. Semangat pagi. Nah, 3 kali ya, pagi, oke? Semangat pagi. Tangannya kurang ke atas, banyak pagi. Itu semangat pemudanya nggak ada, lewat. Siap ya? Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Tepuk tangan. Nah itu, kalau pemuda itu harus ada semangat dulu, baru itu. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul di sini dalam rangka pembentukan kepengurusan Karang Taruna di tingkat unit RW 09. Nah ini justru alhamdulillah sekarang kita satukan lagi kepemudaan kita, semangat pemuda yang ada di RW 09 yang selama ini melempem ya. Ada pemuda itu ada, tapi tidak ada kamaran aja gitu. Tapi jangan langsung kecil hati. Setelah saya sounding kemana-mana, ternyata di daerah lain pun sama, mempunyai hal yang sama. Nah itu kenapa nih gitu? Kenapa nih? Nah itu perlu dipikirkan sama adik-adik. Kenapa si pemuda ini tidak ada, padahal ada gitu. Nah sekarang pemuda itu ada, tapi harus ada. Bagaimana? Ya, makanya saya indikan ke Mang Yayat sebagai bidang pemuda olahraga dan budaya ya. Pemuda, kesenian, olahraga banyak lah pokoknya. Sarupaning pemuda ada di Pak Yayat. Bagaimana tolonglah diindikan digali kembali pemuda-pemuda yang ada di RW 9, malah nantinya sebagai barometer untuk pemuda-pemuda yang lain lah gitu. Kalian itu sebagai pemuda RW 09 sebagai ininya. Apa yang harus kalian lakukan? Tidak susah sebetulnya. Asli. Kalau tadi ke Bayu, begini. Ya memang itu di lapangannya seperti itu. Tapi sebetulnya organisasinya tidak mudah. Tidak susah, bukan tidak mudah ya. Santai-santai. Jangan terbawa tadi semangat Bayu, semangatnya oke. Santai-santai, kita santai tapi set gitu ya. Intinya kita sebagai pemuda itu bagaimana kita belajar berorganisasi. Organisasi mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Udah di sendiri, itu kan kita ada badan, ada tangan, ada dan segala macam. Itu kan diorganisasi oleh kita, diorganisir oleh kita. Itu bagaimana kita mengurusnya sehingga kita bisa mencapai. Terus kedua, organisasi di mana? Bentuk dari rumah. Di rumah kan ada leadernya siapa nih? Orang tua, ada mama, ada papa. Itu sebagai top leadernya. Kalau misalkan orang tua udah tidak ada, tinggal mama misalkan atau tinggal papa, itu mereka sebagai itunya. Kalau masih ada lengkap pada bapak, berarti leadernya adalah orang bapak, nanti sekretaris dan bendaharanya adalah mama gitu ya. Biasanya tempat curhat gitu. Jarang curhat ke bapak tuh jarang lah gitu. Kalau ke bapak mah paling dipelototan, kamu harusnya begini tak gitu. Dari lingkungan keluarga kita memposisikan kita itu sebagai anak, tugas saya apa kan gitu. Tugas saya main game, wah itu mah nomor berapa gitu. Tugas saya apa gitu. Lihat kiri kanan seperti itu, peduli kita terhadap lingkungan rumah gimana gitu. Udah dari rumah kita melangkah ke tingkat RT. Lingkungan di RT kita harus memposisikan diri, jangan harus dipanggil sama yang senior, yang pernah muda ya, bukan yang senior, yang pernah muda. Berarti kan
kita harus posisikan, jangan ada di sini, tolong itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika orang tua lagi beres-beres atau apa-apa, langsung kita samperin. Saya tingkat RT, lagi ke tingkat RW, bagaimana ya, sekarang itu Karang Taruna. Ya, makanya pemuda itu ada, tapi tidak ada karena itu back ke era pernah muda, saya pernah muda gitu. Bahwa Karang Taruna itu dulu mah bukan Karang Taruna sih, Taruna Karya di Bali gitu. Di kelurahan bukan Karang Taruna juga, namanya BKTK, Badan Koordinasi Taruna Karya gitu. Sama sih sebetulnya alur ceritanya seperti itu. Jadi enggak apa, hanya beda nama aja gitu. Nah sekarang bagaimana memposisikan adik-adik sebagai Karang Taruna unit RW, karena sekarang unit katanya, unit RW. Apa yang harus ada dilakukan? Nah, itu tidak lepas dari organisasi. Bagaimana leadernya, bagaimana aturan mainnya dari kelurahan. Ya dari kelurahan kan ada aturan mainnya nih. Kita berorganisasi itu tidak lepas dari aturan main. Aturan mainnya seperti apa? Oh, Karang Taruna unit itu harus begini. Kalau bisa tahu nanti mungkin ada ADART-nya. Ada nggak Pak Bayu? Ada bukunya Pak ya? Iya, adiknya ada kan? Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu pelajari. Jadi kan kita berorganisasi kita tahu itunya dulu. Rambu-rambunya, bagaimana cara memilih ketua, itu ada di anggaran dasar dan rumah tangga gitu. Nah itu kita harus paham. Jadi sebetulnya tidak susah gitu, asal kita mau buka-buka. Apalagi sekarang nggak harus buka buku, tinggal klik ADART Karang Taruna pasti ada, gampang kan? Gitu. Ada kan di webnya? Ada buku Karang Taruna Pak jadi. Enggak, kalau misalkan kan anak-anak sekarang mah jarang baca. Coba tanyain yang S2. Di Karang Taruna Kota ada itu. Nah di IG kan, ada IG, ada Twitter, ada apa sih? Kalau zaman saya Twitter itu yang ngecis itu tuh, itu namanya Twitter. Kalau di box speaker itu ada Twitter gitu. Nah. Ya bisa kan, bisa ada IG, ada Twitter, ada FB dan lain sebagainya lah seperti itu. Klik di situ ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu ada harus seperti apa. Itu aja mungkin intinya. Jadi jangan dulu wah geningan Karang Taruna gini, tidak. Santuy. Tidak serumit apa yang dibicarakan Kang Bayu. Tong jeung sieuna Bayu atau jadi mundur deui atuh. Tenang santuy, tidak seperti itu ya. Walaupun di lapangannya nanti kalau ini ya seperti itu. Jadi kita santai, tapi kita yakin. Oh, kita pengen ini. Oh, aturan mainnya seperti apa? Gini. Oh, ternyata di kelurahan itu ada anggaran. Apakah kita bisa mempergunakan? Nah, kita pelajari. Mana yang bisa dipergunakan oleh unit gitu. Mungkin tidak berupa uang tapi berupa material. Nah, kalau kita berupa material, kegiatannya apa yang harus kita lakukan? Itu ditempuh. Jadi jangan data diberi kok kelurahan. Ulah itu gitu ya. Ditian dulu di ininya. Rambu-rambunya yang harus diikan. Jadi hese henteu. Kalau disebut hese teh karena kita tidak memahami rambu-rambunya. Kayak kita mau sekolah, kita berangkat sekolah nih, saya geus ka sekolah teh naon sih nya? Yang nanti pelajaran naon gitu. Tapi kalau kita udah tahu, udah paham, saya sekarang hari Selasa pelajaran bahasa Inggris, gurunya saja Maika. Wah, Maika galak seperti itu. Jadi mindsetnya di sini udah lihatnya Maikanya galak gitu, bukan lihat pelajarannya gitu. Jangan seperti itu. Oh, pelajarannya ini harus belajar. Berarti kalau kita belajar bahasa Inggris harus A, B, C, D. Kalau belajar teknik, ya kita harus belajar itunya dulu. Belajar A, B, C, D. Kalau di teknik mungkin banyak rumus dan segala macam seperti itu. Matematikanya jalan. Gitu. Oh, saya mah suka musik karena menghindari matematik. Matematik itu tidak hilang di musik juga ada matematik. Iya itu kan dari do ke re itu ada turunan ke
fishnya itu ada hitungannya, seperberapa itu matematik gitu. Jadi tidak polos bahwa matematik itu dipergunakan di setiap bidang itunya, di setiap semua kegiatan-kegiatan ada matematik. Seperti kegiatan ini ada matematiknya, ada meja di sini kan ada matematiknya, berarti mengukur ruang harus meletakkan meja di mana itu organisasi juga. Jadi matematik itu bisa dijalankan di mana saja seperti itu, bahasa dan segala macam. Jadi intinya gitu ya. Jadi semangatnya bagaimana kita berorganisasi, ya. Jangan cuhut, semangat. Kita selalu koordinasi. Apa yang tidak tahu mungkin nanti Pak Yayat akan mengarahkan, bukan mengasih tahu ya, mengarahkan. Oh harusnya ke sini seperti itu. Karena kami pernah muda, dan kami juga pernah berkecimpung di Taruna Karya kalau dulu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ini, kalau era kami dulu ya beda dengan Nela, karena belum ada HP, belum ada gadget, belum ada telepon, nonton TV pun satu rumah di bareng sama satu RW saya ngalami. Tua sekali kita ya. Jadi tua sekali. Kelihatannya ketingali gitu ya, ketingali erana. Iya, TV hitam putih itu dirempuk gitu. Apalagi nonton Rudy Hartono, was, Muhammad Ali gitu. Ingat, malah sampai sekarang saya itu punya grup Karang Taruna di WA grup, mantan Karang Taruna dulu gitu, dari berapa generasi ada. Dan minggu depan juga kita ada reuni Karang Taruna gitu. Yang kebayangkan ada istilah Karang Taruna 3 generasi. Kenapa 3 generasi? Karena dia itu orang lain udah nikah, dia belum nikah gitu. Yang seperti itu disebut Karang Taruna 3 generasi. Itu ya semangatnya. Jadi kita belajar berorganisasi, ya. Jangan jauh-jauh dengan orang tua, ya. Jadi mendekat, kalau ada apa-apa orang tua lagi ini, ayo kita gabung. Jangan disuruh, karena kalau disuruh itu nggak enak. Contoh kecil lah, kalau di rumah deh, nyai ya, ketinggali kolot, ngepel, kan udah, si mama kan gitu kan, nggak enak. Tapi kalau kita udah niat sendiri, wah ngepel, minimal kamar sendiri pagi-pagi udah beres gitu. Apakah boleh bangun siang? Boleh, asal bangunnya pagi dulu, udah beres-beres tidur lagi, boleh gitu. Tapi jangan kebablasan gitu. Nantinya hilang rezekinya, hilang segalanya, informasi hilang. Tadi juga udah diterangin sama Mas Bayu, ada kebakaran sampai nggak ada yang datang, berarti hilang informasi itu kan. Bukan hilang aja. Kalau miss mah komunikasi salah, ini mah hilang komunikasi. Oh di sana itu. Jadi cobalah hatinya itu dibangun. Hati dibangun. Kayak gini-gini, apakah saya dengan Fayat anikan imbalan gini-gini? Ini untuk kalian, untuk kita semua warga RW 9, bahwa kita gitu, pengen gini, dengan menginikan yang ada gitu. Tidak beli, tidak. Jangan sampai gini, Dek, tolong bikin ini. Aduh Pak, harus beli harus beli. Wah, jangan. Tidak ada istilah gitu pemuda mah. Oh dia harus beli, oh siap, nanti cari ke sini. Sama kami juga ini. Apakah ini saya beli? Enggak. Ada yang datang, oh kayaknya kalau diinin bagus ya. Iya Bu, bagus. Nanti saya ini kan jadi. Gitu. Jadi tidak harus dengan uang, tidak. Walaupun uang itu ini, tapi bagaimana kita memilih apa yang kita mau, tapi kita ini kan. Ya tadi ada anggaran. Coba keleketek, kalau tidak ngasih baiknya laporin saya gitu. Itu Mas siapa? Ojir. Oh Gocir. Jadi ketinggalin jadulna oke Gocir. Da baheula Gocir mah. Jing Bang Gocir teh. Capek beureum lada gitu nya. Cikeran taksir Vina usaha gitu. Seperti itu ya. Jangan terlalu tegang ya. Kalau berorganisasi itu jangan terlalu tegang. Saya juga cuma Mayaya dengan yang lainnya, kita di lapangan canda aja gitu. Walaupun
wistuir gitu. Wistuir kita canda aja sama Maika gitu. Tapi ketika canda jangan berlebihan gitu. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa sih kegiatannya? Kegiatan musyawarah. Musyawarah pemilihan kepengurusan Karang Taruna RW 09 ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahannya lancar terus. Jadi tidak hanya lancar hanya seremonial ini saja. Kami selalu ada di Madani ini, Pak Yayat juga ada, saya juga ada, nanti yang lain-lain juga ada. Jadi kalau perlu koordinasi hal-hal lain ada di sini. Gampang kok, yang seniornya ada Teh Vina. Teh Vina juga ternyata Karang Taruna ya. Karang Taruna di Vina tuh yang mana? Yang 09 tuh yang mana? Yang ini. Kamu bikin junior. Ya, Ya Vina ini kan. Nah ini RW 09. Rumahnya di belakang. RT5. Dia P5 Pak. Nah rumahnya di RT 5 ya. Jadi kalau ada koordinasi pingin tahu tentang Karang Taruna bisa langsung ke Pamitran ya. Jalan Pamitran atau Pamitran berapa? Langsung aja langsung ya. Pamitran berapa? Pamitran 5 sebelum Pade. Oh Pamitran 5. Berarti dekat masjid. Di belakang. Ya. Detail. 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 Lihat aja di Google gampang sekarang. Mudah-mudahan kepengurusan Karang Taruna unit RW 09 ini dikukuhkannya bisa berjalan dengan lancar, dan untuk selanjutnya dengan ini kami buka ya, secara resmi, karena mohon maaf Pak RW-nya tidak ada keperluan lain. Secara resmi kami buka. Terima kasih Bapak Rohmat yang telah membuka secara resmi ya kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, Kang Teteh dan juga adik-adik sekalian. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Omat ya, luar biasa banget gitu. Jadi hari ini, malam ini kita menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat pastinya. Dan ini mungkin sebagai sedikit share ya, sedikit aja, bahwa ini Karang Taruna tingkat kota itu sampai kerjasama dengan Gojek ya. Ada satu program kerjasama dengan BPLH juga dengan lingkungan hidup. Programnya luar biasa, dan tiap sekolah itu harus testimoni dan juga melaksanakan ya program memilah sampah sebenarnya ya, memilah sampah bla bla bla, sampai ada datang ke studio Gojeknya atau ke kantor Gojeknya, dan juga Karang Taruna kota gitu. Ini luar biasa loh ini. Artinya memang tidak sampai putus ternyata, bahwa pemerintah daerah itu sangat membutuhkan sekali kontribusi dari para pemuda ini. Jadi sangat luar biasa, tidak akan merugi kalian kalau aktif. Dan nanti mungkin Kang Bayu boleh dibantu ya sama teteh-teteh, linknya disambungkan nanti masuk ke pengurusan ini ke dalam WA group ini, agar informasi ini bisa terus terjalin begitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Akang Teteh dan juga adik-adik, karena kegiatan sudah dibuka oleh Bapak Wakil Ketua RW, langsung juga acara akan dioveralih oleh Ketua Pimpinan atau Pimpinan Sidang Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna Masagi 09 2021-2023, dalam hal ini Bapak Yayat. Kepada Pak Yayat, langsung saja Pak Yayat ya untuk dipimpin. Kami persilakan Pak. Untuk Karang Taruna dua aja dulu. Oh begitu, Ya. nggak apa-apa di dalam juga. Dua aja tuh. Oh gitu. Ya, mangga silakan. Tapi nanti ada saatnya di dalam ya. Oke, siap. Nanti Dicetak Pak, ketika udah selesai Kang Bayu nanti dipersilakan lagi. tuangannya dicetak sambil ngopi di luar tuh ngopi ya. Sok di sana. Atau dipanggil lagi ya. Jangan pulang, nggak boleh pulang ya Kang Bayu dan teman-teman. Tina. Dia biasa ngopi juga. Ya, sok santai dulu. Kita break dulu lah. Nyantai dulu. Yang minum dulu. Yang minum dulu. Buka botolnya dulu. Biar ada
Ngantuk ya. Rizky juga ngantuk kayaknya tuh. Kelihatan. Rizky, halo. Di share lagi dong, di share lagi yang teman-teman yang lain supaya gabung di Google Meet. Oke. Nah itu skip. Ikan lega saya juga lihat udah tadi mereda karung tiga kuliah. Siapa di remet? Juga dari media. Aduh, santai lah. Yang penting kan kita sudah di belakang hari kan kita sudah ketemu, sudah koordinasi, sudah mempersiapkan apa yang harus disiapkan ya. Kemudian dalam kaitannya dengan merumuskan siapa ketua, kemudian wakil ketua dan sekretaris, insya Allah kita kalian saya kira saya sudah membicarakannya sehingga dalam waktu singkat kita maraton, tidak usah bertele-tele. Yang penting target kita malam ini adalah menentukan hasil pilihan kita, hasil pilihan kalian sebagai perwakilan dari semua pemuda yang ada di wilayah RW 09 itu menjadi orang yang akan mengorganisir ya, sebagai orang yang akan menjadi dirijennya para pemuda di RW 09. Baik, saya buka dulu. Kita buka rapat musyawarah pembentukan Karang Taruna unit RW 09 Masagi, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilkan, Kota Bandung. Akan saya sampaikan dulu terlebih dahulu mekanismenya supaya kita berjalan dengan tertib. Yang pertama ditalar nih, saya talar itu karena sudah kebayang. Sekali lagi mindset kita, mari kita simpelkan gitu acara kita, bagaimana supaya target kita memilih ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris sebagai pengurus inti akan diperoleh pada malam hari ini. Nah, mekanismenya atau caranya sebetulnya secara ideal berbagai cara bisa dilakukan. Kalau yang biasa, yang di umum itu diawali dengan penjaringan kandidat dulu kan itu ya. Yang seperti kalian saksikan mungkin yang sudah saya share di video kemarin, diawali dengan penjaringan dulu pemilihan ketua RW katakanlah. Kemudian menentukan para calon, didapatkan para calon, kemudian para calon itu disosialisasikan dan menyampaikan berbagai visi dan misinya, kemudian dikenallah oleh warga akan memilih siapakah yang paling pas dengan hati nurani para warga sekalian. Kemudian setelah itu dilakukanlah pemungutan suara. Dari pemungutan suara kemudian dihitung suara terbanyak 1, 2, dan 3, kemudian terpilihlah dengan hasil suara pemilihan umum. Setelah pemilihan umum masih belum selesai, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan dari ketua terpilih. Itu adalah ideal. Namun demikian di pemilihan ketua Karang Taruna ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan Karang Taruna tingkat kelurahan bahwa silakan untuk mekanisme pemilihan apapun caranya, yang penting secara aklamasi bisa diakui oleh perwakilan RT 01 sampai dengan RT 7 yang merepresentasikan adalah semua warga yang ada di wilayah RT-nya masing-masing dan secara umum untuk wilayah RW 09 Masagi. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan proses dan waktu berjalan, kita sudah saksikan bersama, kita sudah lakukan bersama. Sebelum ada musyawarah pada malam ini, ada musyawarah kecil kan sebelumnya, kita sebut saja adalah pra musyawarah, dan alhamdulillah Kang Ojan ke depan bisa akrab nih. Ojan, namanya saya belum akrab pisan. Ojan sudah memprakarsai dan sudah mengkoordinir teman-teman di kalangan pemuda berbagai diskusi, berbagai musyawarah dan sebagainya, baik itu di darat maupun di dunia maya melalui berbagai media sosial
yang bisa dimanfaatkan. Sudah melaporkan tadi pagi A, B, C, D yang sudah siap untuk menduduki ketua, wakil ketua, dan